Shalom semuanya. Selamat Natal. Kita bersyukur pada hari ini kita diberi kesempatan untuk merayakan hari Natal. Hari ini kita bicara tentang paradok Natal. Nah, ini satu tema yang luar biasa ya. Tapi pernahkah di antara kita menerima suatu kado yang sangat istimewa, terutama kado di hari Natal? Mungkin dari kita ada yang menerima kado-kado Natal yang sangat istimewa dari orang yang istimewa, sesuatu yang sesuai dengan hati kita. Tapi sejatinya apapun itu kadonya, maka ada satu kado yang tidak bisa digantikan dengan kado yang lain. Karena kado-kado yang kita terima itu dari manusia ya. Tapi kado yang satu ini adalah kado yang kita terima yang sangat istimewa, yang Allah berikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia mengirim putranya dengan sengaja ke dalam dunia. Yang menarik, kehadirannya memenuhi kehidupan kita, memberikan pengharapan kepada kita, dan membawa kita dalam persekutuan yang indah dengan Allah Bapa di sorga. Yang menarik juga bahwa kehadirannya penuh dengan paradoks. Nah, apa itu paradoks? Paradoks artinya sesuatu penyataan yang tampaknya saling bertentangan atau saling berlawanan, tetapi sesungguhnya keduanya mempunyai makna, mempunyai arti yang sangat penting dan mengandung kebenaran-kebenaran di dalamnya. Jadi bukan berarti sesuatu yang kontradiksi yang kemudian salah, tapi sepertinya berbeda, berlawanan, tetapi keduanya mengandung arti kebenaran yang sangat penting di dalamnya. Kalau kita bicara tentang Natal, maka Natal bisa kita maknakan dalam bahasa Latin menggunakan kata Dies Natalis, yaitu hari lahir. Maka kalau wisuda kan biasanya disebut Dies Natalis, yaitu sama seperti Natal sebetulnya. Tapi menjadi berbeda karena satu-satunya peringatan yang terus-menerus kita rayakan kelahirannya, yaitu kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang kita rayakan pada tanggal 25 Desember ya. Yang baru-baru ini lucu sekali, ada orang berkata bahwa 25 Desember bukan menjadi hari Natal, tapi hari para mualaf katanya. Padahal sangat berbeda maknanya. Jelas bahwa Natal mempunyai makna yang sangat jelas, yaitu melambangkan tentang kasih Allah kepada dunia, bagaimana kepeduliannya, harapan yang diberikan, kedamaian, kemudian iman yang ditumbuhkan di dalam dia. Memang di dalamnya diisi dengan satu tradisi-tradisi yang sangat baik, di mana kita saling memberi, dan kemudian kita diingatkan lagi tentang kasih Tuhan yang rela datang ke dalam dunia ini. Jadi kalau kita bicara tentang paradok Natal, artinya ini sesuatu yang kelihatannya saling bertentangan, berlawanan, tetapi keduanya memiliki makna yang sangat penting. Nah, apa paradoks yang pertama yang saya perhatikan? Bahwa paradoks yang seringkali membingungkan manusia ya, terutama orang-orang yang tidak percaya, yang membuat mereka tidak bisa mengerti. Paradoks yang pertama adalah Allah menjadi manusia. Pada hari Minggu kita sudah bicara tentang bagaimana Sang Firman menjadi manusia. Firman itu menjadi daging, tinggal di antara kita. Ya tentu sulit dimengerti kenapa Allah mau menjadi manusia. Kenapa Allah kemudian menjadi manusia? Tentu sulit. Secara logika manusia bisa mengerti. Memang banyak misteri di dalamnya, tetapi tidak ada yang misteri dan mustahil bagi Tuhan. Dan kita tahu jelas bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tidak ada pengharapan bagi manusia. Semua manusia pasti binasa, itu yang Alkitab katakan. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah berdosa, yang memang itu Allah sendiri, Yesus Kristus datang ke dalam dunia.
dialah yang menjadi pribadi yang bisa membayar dosa kita. Karena kita sebagai manusia tidak mampu membayar dosa kita, maka Yesus Kristus pribadi yang tidak berdosa satu-satunya, yang memang harus datang dari sorga menjadi manusia, mengganti kita untuk menderita mati bagi kita. Suara apa seperti itu ya? Suara lonceng. Sebelah. Oke. Jadi dalam paradoks ini kita lihat bahwa bagi manusia memang ini sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Kenapa Allah kemudian menjadi manusia? Tetapi karena manusia yang berdosa, maka tidak ada korban yang bisa menebus manusia. Kalaupun korban binatang itu hanya korban sementara saja. Dan ketika manusia berbuat dosa lagi, manusia harus mengorbankan binatang. Tapi ada satu pribadi yang memang tidak pernah berdosa, dan dia menjadi berdosa karena kita, ya kemudian kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita manusia berpikir bagaimana mungkin Allah menjadi manusia, dan itu suatu hal yang tidak masuk akal. Allah menjadi manusia, ini sepertinya paradoks sekali. Bahkan seorang anak dilahirkan ke dalam dunia dari seorang manusia, yaitu perawan Maria. Dan anak ini bukan anak biasa, dia adalah Allah yang berkuasa. Lebih tidak mudah lagi memahami kan bagaimana Allah yang berkuasa datang ke dalam dunia, memakai seorang manusia yang berdosa untuk lahir ke dalam dunia. Dan ini ya memang paradoks, yang memang seorang penafsir berkata memang sengaja dibuat seperti itu, dan Allah tahu bagaimana menyelesaikannya. Dan inilah satu kebenaran yang tidak bisa dicontek oleh agama lain, bahwa dia Allah menjadi manusia, dan agama lain atau orang yang belum percaya tidak mungkin bisa mengerti tentang hal ini. Jadi kalaupun kita bisa mengerti, itu bukan karena kemampuan kita, tapi itu karena kehendak Tuhan. Jadi bagaimana mungkin ada seorang anak masuk ke dalam seorang anak Allah, masuk dalam suatu waktu dia adalah merupakan Bapa yang kekal. Ini suatu paradoks yang jelas. Ada seorang anak, dia manusia, dia juga Allah. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia, bukan berarti dia sudah tidak lagi memakai atribut kealahan ya. Dia tetap manusia 100%, Allah 100%. Kita sudah mendapat gambaran melalui khotbah Pak John bagaimana ada seorang yang masuk ke dalam robot. Robot adalah robot, dia adalah manusia. Jadi manusia itu menggerakkan robot, dia tidak menjadi robot karena dia masuk ke dalam robot. Dia tetap robot tetap robot 100%, dan dia adalah tetap manusia 100%. Dan itu pun masih misteri bagaimana kita bisa memahami tentang Allah yang luar biasa. Maka kuncinya adalah tidak mungkin kita bisa memahami Allah secara sempurna dengan pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian atau jabaran-jabaran kita. Tapi memang saya setuju dengan seorang penulis. Dia berkata bahwa kita hanya bisa percaya saja kepada yang Alkitab katakan. Waktu kita bisa percaya kepada yang Alkitab katakan, maka kita bisa menemukan suatu kebenaran yang luar biasa di dalamnya. Jadi seorang wanita akan melahirkan seorang putra Allah. Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi Alkitab dengan jelas menggambarkan semuanya itu, bahwa itu terjadi demikian. Bahwa Yesus Kristus hadir ke dalam dunia ini, dia adalah Allah, dia memakai seorang wanita datang ke dalam dunia itu. Sepertinya paradok bagaimana Allah bisa menjadi manusia. Sepertinya paradok bagaimana Allah bisa dilahirkan melalui seorang Maria. Tapi kita dapat mengerti karena firman Allah yang menyatakannya. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya memahami semuanya,
tentang Allah yang menjadi manusia, atau Allah yang sekaligus adalah manusia. Tapi kita tidak perlu khawatir dan kita tidak perlu memaksakan diri, oh saya harus secara sempurna tahu tentang semuanya itu. Ya, kita hanya bisa lihat bahwa apa yang dia katakan Alkitab itu adalah suatu kebenaran yang tidak mungkin menipu kita, yang tidak mungkin salah. Maka kita harus selalu menanamkan dalam pemikiran kita bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman itu merupakan suatu kebenaran yang memang diucapkan secara benar daripada Tuhan, sehingga dia layak untuk memberi pengajaran, memberi pengertian, bahkan mengoreksi kehidupan kita. Nah, maka dalam hal ini kita bisa percaya kepada yang Alkitab katakan. Yang pertama kita bisa melihat di dalam Yesaya 7 ayat 14, Alkitab berkata secara jelas, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Tuhan sendirilah yang memberikan suatu pertanda itu. Ini suatu pertanda yang bukan pertanda biasa, tapi suatu pertanda yang supranatural. Sehingga Tuhan sendirilah yang memberikan suatu pertanda ini. Dikatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terdahulu dalam khotbah Natal yang disampaikan oleh Pak Simon, sudah disampaikan juga bahwa seorang wanita muda yang bisa kita artikan sebagai wanita perawan, atau seorang wanita yang belum pernah melakukan hubungan atau kesentuhan dengan seorang laki-laki. Dalam Septuaginta menggunakan kata perempuan itu artinya menggunakan kata alma, yang memang artinya perempuan muda, seorang perawan, tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Yang menarik bahwa anak yang dilahirkan ini, yang dari perempuan muda itu, dikatakan dia disebut sebagai apa? Immanuel. Kita tahu artinya kalau ada kata El Shaddai, ya kan? Elohim, Immanuel, itu menunjukkan L-nya adalah Tuhan. Maka seringkali orang menggunakan kata L itu merupakan menunjukkan kepada Tuhan. Dan Immanuel itu artinya bahwa Tuhan berserta dengan kita. Jadi dapat dibayangkan bahwa Tuhan yang nun jauh di sana, dalam istilah teologi transenden, yang jauh sekali, yang tidak mungkin tersentuh, dia kemudian merendahkan diri datang ke dalam dunia ini. Seorang astronot berkata bahwa sehebat-hebatnya dia bisa naik ke bulan sana, lebih hebat ada seorang dari surga yang mau datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Immanuel, Allah yang jauh, datang mendekati kita, bersama dengan kita, berserta dengan kita, bahkan tinggal di antara kita. Kita bisa memperhatikan paradoksnya bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan itu adalah Tuhan, dan itu adalah juru selamat. Jadi seorang anak yang dilahirkan adalah, dia adalah seorang pribadi yang adalah Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin manusia bisa memahami jangkauan pemahaman yang Allah paparkan ini kalau Tuhan tidak membuat pengertian kita bisa memahami tentang semuanya. Maka ada orang yang bisa cepat meninggalkan Tuhan Yesus karena bagi mereka tidak masuk akal. Ada orang yang menolak terus-menerus Tuhan Yesus karena bagi mereka gempanya adalah, kok Tuhan menjadi manusia, kok Tuhan adalah manusia. Sehingga bagi mereka ini bukan suatu hal yang supranatural. Bagi mereka ini suatu ejek-ejekan, ya kan? Tidak masuk akal bagi mereka. Tapi bagi kita orang percaya ini sangat masuk akal.
dan sangat luar biasa, istimewa kado yang Tuhan berikan. Allah yang jauh dari sana menyambangi kita, datang di antara kita. Dia bahkan membawa kita dalam suatu pengharapan yang kekal di dalam Dia. Yesaya 9 ayat 6. Karena bagi kita seorang anak telah lahir, bagi kita seorang putra telah diberikan. Bukan putra biasa ya. Kita bisa melihat lambang pemerintahan akan ada di atas bahunya. Namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi dia memang lahir ke dalam dunia seperti manusia, tapi dia berbeda karena lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bukan pemerintahan yang biasa, tetapi dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Raja Damai. Nah, ini membuat kita bisa mengerti tentang bahwa ya Allah yang menjadi manusia bukan hanya sekedar Allah yang menjadi manusia, tapi memang Dia adalah pemerintah segala sesuatu. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah Raja Damai. Dan waktu kita merayakan Natal, maka kita bisa melihat tentang ada seorang pribadi, yaitu Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia menjangkau kita, orang berdosa. Dikatakan di dalam Filipi berkata bahwa dia yang tadinya setara dengan Allah, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, seorang hamba, kemudian nanti dia akan mati di atas kayu salib. Dan dia memang pribadi yang taat. Maka istilah putra Allah itu bukan digambarkan sebagai putra biologis antara bapak dan anak. Tetapi menarik, seorang penafsir berkata bahwa istilah putra itu merujuk pada ketaatan dia sebagai seorang anak yang taat kepada bapaknya. Jadi bukan menunjuk tentang antara bapak dan anak secara biasa, tetapi ini adalah suatu lambang yang menarik bahwa ada seorang anak yang begitu tunduk kepada bapaknya, yang taat kepada bapaknya. Nah, ini Yesus Kristus taat sampai mati, bahkan saat taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi kita dapat mengerti bahwa Yesus menjadi manusia, tetapi Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan itu adalah suatu paradok yang menarik yang bisa kita perhatikan. Dan kemudian memang bukan sembarangan, Dialah yang menjadi wakil bagi kita, yang menuntaskan persoalan kita dengan Allah. Dia yang menjadi wakil bagi kita. Jelas waktu Bapak Simon berkata, tujuannya jelas, Dia datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Maka Dia mendatangi orang-orang berdosa. Dia menjumpai Sakeus, dia menjumpai Matius, ya kan? Dia menjumpai seorang Samaria. Jadi kita bisa melihat bahwa kedatangan Kristus mempunyai tujuan yang sangat besar. Bukan hanya sekedar supaya kita sembuh, supaya kita sukses, supaya kita menjadi pribadi yang makmur dari sekarang ini. Bukan hanya sekedar itu. Tapi persoalan kita yang terbesar adalah yaitu keterpisahan kita dengan Allah Bapa di sorga. Maka Kristus datang memang untuk menjangkau kita, membawa kita supaya kita tidak terpisah dari Allah Bapa di sorga. Maka waktu kita lihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada Maria dalam Lukas 1:30-35, malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamakan dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta bapaknya Daud, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kita perhatikan apa yang disampaikan oleh
malaikat kepada Maria menjadi tidak mudah bagi Maria untuk memahami. Kenapa? Karena ini bukan seorang anak biasa saja, bukan hanya persoalan bahwa dia belum pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki. Tetapi Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku belum pernah bersetubuh dengan seorang laki-laki. Bagaimana mungkin aku dapat mengandung? Tapi malaikat Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa yang maha tinggi akan menaungimu, karena itu juga anak yang lahir darimu itu akan disebut anak Allah. Jadi kalau kita melihat persoalan ini, kita bisa memahami bahwa ya memang Maria tidak bisa mengerti kenapa dia sebagai seorang yang belum pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki, dia bisa menjadi seorang yang mempunyai anak. Tapi menarik bahwa anak yang dikandung adalah dalam kandungan Roh Kudus. Ya, ini juga menjadi perhatian bagi anak-anak muda ya. Ya seharusnya memang menjaga kesucian sama seperti Maria yang menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Tapi yang menarik juga dalam bagian ini bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anak yang datangnya daripada Tuhan. Dikatakan dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Karena Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta bapaknya Daud, dan dia akan memerintah atas keturunannya selama-lamanya, dan kerajaannya itu tidak akan pernah berkesudahan. Jadi ternyata Maria bukan mengandung dan juga bukan akan melahirkan anak yang biasa, tapi melahirkan seorang yang begitu luar biasa. Dia akan duduk di atas tahta, dia akan memerintah atas keturunan Yakub selama-lamanya, dan dikatakan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Artinya kerajaannya apa? Kekal. Kerajaannya kekal. Siapa yang bisa memerintah dalam suatu kerajaan yang kekal? Allah sendiri. Manusia tidak mungkin. Dan Kristus akan duduk di atas tahta itu. Dan kita melihat paradoksnya, Maria akan melahirkan seorang bayi, tapi bayi itu bukan bayi biasa, melainkan bayi yang kudus. Dan ini berbeda dengan bayi-bayi yang lain ya. Tidak ada satupun bayi yang lahir dalam dunia ini, meskipun dia belum pernah mengenal dosa atau berbuat dosa. Tidak ada satupun bayi yang lahir dalam dunia ini yang tidak berdosa. Semua bayi berdosa. Dan nanti kalau dia tumbuh nggak perlu diajarkan dia berdosa, dia akan bisa berdosa dengan sendirinya. Karena apa? Karena mewarisi dosa. Anak kita nggak perlu diajarkan bohong, dia sudah bisa berbohong dan melakukan hal-hal yang lain yang kita sebut sebagai dosa. Tapi ada satu anak, ada satu bayi yang dilahirkan dalam dunia ini yang memang kudus adanya. Dia dilahirkan dari seorang perawan, Roh Kudus akan menaungi dia sehingga dia memang pribadi yang kudus. Ini suatu hal yang tidak biasa, ya kan? Dan dikatakan dia adalah putra Allah, bukan putra dalam arti keturunan, tetapi putra dalam arti bahwa dia akan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah, meskipun dia memakai rupa manusia. Dia adalah Allah 100%, dia adalah manusia 100%. Nah, di sini paradok yang luar biasa ya, bahwa dia adalah Allah, dia adalah manusia. Jadi belum pernah dan tidak akan pernah lagi ada seorang yang lahir sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Hanya Yesus Kristus. Dan itu mempunyai tujuan yang sangat jelas, bahwa supaya kita bisa mempunyai keterhubungan dengan Allah Bapa di surga. Kita bisa dipulihkan dalam hubungan kita dengan Dia. Kita bisa melihat bagaimana paradoks ini sebetulnya sudah disampaikan jauh-jauh hari. Kita bisa melihat dalam Kejadian 3 ayat 15, bagaimana dikatakan Mesias akan menjadi keturunan daripada perempuan di dalam Kejadian 15 itu.
Jadi dikatakan keturunan dari perempuan akan menginjakkan kepala ular, dan ular akan meremukan tumitnya saja. Ini sudah jelas disampaikan bahwa ada suatu janji tentang anak itu. Dan itu suatu paradoks sebetulnya. Bagaimana mungkin seorang Mesias lahir daripada keturunan perempuan? Kemudian dalam Daniel ayat 7, pasal 7 ayat 13 dikatakan ia akan menjadi anak manusia. Allah itu atau Yesus menjadi anak manusia. Dan juga dikatakan dalam Mazmur 2 ayat 7 ia menjadi anak manusia. Kita juga bisa melihat secara tidak langsung dikatakan di dalam Kejadian 22 ayat 18 tentang Kristus, bahwa dia akan menjadi keturunan Abraham, ya. Maka di dalam Galatia 3 ayat 16 kita bisa melihat tentang siapakah dia. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Karena dikatakan dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak dikatakan kepada semua, tetapi kemudian mengerucut kepada pribadi siapa? Kepada Kristus. Tidak kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah banyak, ya, tapi hanya kepada keturunan satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, ini paradoks ini bisa kita lihat dengan luar biasa. Dan memang Allah sengaja sekali lagi membuat semuanya ini bisa berada seperti itu, dan untuk menunjukkan tentang bahwa Tuhan itu luar biasa kaya dengan hikmat, dan apa yang dia nyatakan tidak bisa ditiru oleh manusia. Dan orang bisa mengerti, ya mereka yang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memahaminya. Paradoks yang kedua adalah tempat asal Mesias dilahirkan. Ya tentu bukan hanya gambaran kita, tapi gambaran orang Yahudi, seorang raja, seorang Mesias yang akan menjadi pembebas adalah orang yang lahir di tempat yang layak. Tapi yang menarik dalam bagian ini, dalam Matius 2 ayat 1 menyebutkan bahwa ketika Yesus dilahirkan, dikatakan seperti pujian kita yang pertama tadi, Yesus dilahirkan di Bethlehem, Yudea pada zaman Herodes. Lihatlah, datanglah orang-orang bijak dari timur, dan mengapa mereka datang? Ayat yang kelima, karena mereka berkata di Bethlehem Yehuda, demikianlah tertulis oleh Nabi, di Bethlehem di tanah Yehuda adalah yang terkecil di antara para penguasa Yehuda. Sebab dari engkau akan keluar seorang penguasa yang akan memerintah umatku Israel. Ia lahir di Bethlehem, karena itulah yang dikatakan para nabi. Jadi jelas sekali bahwa ketika Herodes bertanya di mana anak itu dilahirkan, maka para imam berkata bahwa dia dilahirkan di Bethlehem, seperti yang dinubuatkan. Tapi juga kita bisa perhatikan memang jelas dia lahir di Bethlehem. Bethlehem itu digambarkan sebagai tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Bahkan di sana disebut sebagai tempat yang kotanya kecil, gelap, karena nanti dikatakan dari sanalah terang bersinar. Jadi kota yang kecil di mana Yesus dilahirkan itu namanya adalah Bethlehem. Kota yang saya buat tanda kutip tanpa cahaya, tapi ada cahaya Tuhan hadir di sana. Ada terang Tuhan bersinar di sana. Jadi Yesus yang adalah Mesias, yang adalah turun dari surga ke dalam dunia, dia memilih turun bukan ke kota yang besar, bukan ke istimewa, ke istana yang megah, bukan kepada orang tua sebagai raja yang luar biasa, tetapi dia memilih orang tua yang sangat sederhana. Bahkan dia memilih palungan tempat dia dilahirkan.
Bahkan kainnya adalah kain lampin. Anak kita lahir, kita nggak memberi kain yang tidak pantas ya. Ada yang menafsirkan bahwa kain lampin ini adalah kain bekas untuk lahiran anak domba. Itu yang digunakan. Tetapi bisa kita gambarkan bahwa ini suatu kain yang tidak terlalu layak. Tapi yang menarik bahwa disitulah Tuhan datang. Di kota yang kecil, di kandang yang hina, tapi diterangi oleh cahaya bintang, kunjungan para gembala, dan pujian-pujian para malaikat. Nah, siapakah dia ini? Sampai malaikat pun turun untuk bersukaria atas kehadirannya. Kita bisa melihat bahwa Natal yang pertama adalah Natal yang penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kehidupan yang luar biasa, pemujaan, penyembahan kepada Tuhan. Malaikat-malaikat menyanyi memuji Tuhan, orang-orang Majus datang menyembah Dia. Sederhana karena ada palungan, karena Dia lahir di kandang. Tapi kita perhatikan juga Natal-Natal sekarang ini berbeda dengan Natal-Natal pada zaman itu ya. Orang senang dengan perayaan-perayaannya. Ya tentu bukan suatu hal yang salah. Tapi memang pertunjukan-pertunjukan tentang Natal seringkali dilakukan pada zaman ini, di mana orang melupakan tentang perenungan sejatinya siapa yang lahir. Mereka cenderung untuk melakukan suatu perayaan yang luar biasa. Ya, saya dengar bahwa ada yang sibuk masak karena tamu akan datang di tanggal 25, dia open house, gitu kan. Ada yang dekor rumahnya dengan luar biasa, tidak cukup di dalam rumah, di luar rumah. Ada yang membuat kado-kado istimewa buat teman, buat orang-orang terdekat, bahkan buat rekan kerja dan sebagainya. Bahkan perayaan-perayaan Natal mulai dari arisan, lingkungan, RT RW dan sebagainya dan sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Memang itu luar biasa. Tetapi kalau Natal kita lupa terhadap penyembahan kepada Tuhan Yesus, sama seperti para Majus ini, berarti kita gagal merayakan Natal. Tapi kalau kita merayakan Natal lupa meninggikan Allah Bapa kita yang telah mengutus anaknya, sama seperti malaikat-malaikat, ya berarti kita telah gagal dalam perayaan Natal. Apalagi kalau misalnya kita hanya merayakan Natal tanpa datang beribadah, ya kan? Lalu kita pesta pora dengan melakukan hal-hal sesuai dengan kemauan kita. Itu bukan Natal yang sesungguhnya. Nah, maka bayi Yesus lahir, juru selamat lahir, itu yang kita sambut. Bukan perayaannya, tapi perenungannya, kehadirannya bagi kita. Kita merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Yang menarik, dia harusnya lahir di tempat layak, tetapi dia memilih untuk tempat yang tidak layak. Dan itu juga menggambarkan tentang bahwa dia memang lahir bagi kita orang berdosa yang tidak layak itu. Kita yang hina, tapi Tuhan menganggap kita mulia di dalam kasih-Nya. Jadi perayaan Natal ya harus tertuju kepada Tuhan. Nah, paradoks yang ketiga, ini menarik bahwa dampak daripada kehadiran Natal atau Sang Natal itu, atau kehadiran Kristus, ia menjadi tempat kudus karena kemudian orang datang menyembah Dia, orang memuliakan Dia. Tapi dia juga menjadi batu sandungan dan juga batu penghalang bagi orang-orang yang menolak Dia. Sehingga kita bisa melihat dalam Yesaya 8 ayat 14 dikatakan Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga akan menjadi batu sandungan, batu penghalang bagi kedua kaum Israel, perangkap dan jerat bagi penduduk Yerusalem.
Tapi menarik juga dikatakan bahwa dalam Yesaya 28 ayat 16, lihatlah, aku meletakkan di Sion suatu dasar, suatu batu yang telah teruji, suatu batu penjuru yang berharga, suatu dasar yang kokoh. Jadi Perjanjian Lama menggambarkan tentang Yesus sebagai batu. Jadi dalam bagian ini dia bisa menjadi suatu batu yang menjadi tempat kudus, yang menarik orang datang kepada dia. Tetapi dia bisa menjadi batu penghalang, batu yang membuat orang tersandung. Dia bisa menjadi batu yang berharga bagi orang yang berdasarkan kepada dia. Ya, kehadiran Kristus bisa menjadi suatu berkat bagi orang yang menerimanya, tapi menjadi suatu sandungan bagi mereka yang tidak menerima dia. Nah, ini jelas bahwa membuktikan memang ada orang yang menerima dia, ada orang yang tidak menerima dia. Tapi ya tugas kita sebagai orang percaya, kita hidup memuliakan dia, memberitakan Injilnya pada orang-orang yang belum percaya. Yesus adalah batu penjuru, batu berharga, dia dasar yang kokoh. Dia dibutuhkan oleh semua orang. Dibutuhkan oleh kita orang berdosa, kita yang mau bertobat, kita yang mau percaya kepada dia. Maka dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 6, karena itu tertulis dalam kitab suci, aku akan menaruh di Sion sebuah batu penjuru yang utama, yang terpilih dan yang berharga. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Dikatakan barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia berharga. Jadi kita tidak dipermalukan. Kita yang percaya, oh dia berharga bagi saya. Tapi bagi mereka yang tidak taat, batu yang ditolak oleh para pembangun, itulah batu penjuru, batu sandungan, batu penghalang bagi mereka yang tersandung pada firman. Karena mereka tidak taat, ya kepadanya mereka ditetapkan, ya tentu ditetapkan untuk tidak diselamatkan. Jadi Yesus bagi kita batu berharga atau tidak? Dia batu yang tempat kudus bagi kita atau tempat yang tidak kudus bagi kita? Ya, Natal harusnya memperlihatkan kepada kita tentang Yesus yang pribadi yang berharga bagi kita. Karena apa? Ya karena dia juru selamat kita. Dia patut kita terus percaya dalam kehidupan kita. Jadi Natal bukanlah saat-saat yang tepat untuk kita bermain-main dengan Tuhan, ya. Ya meskipun semua bagian dalam kehidupan kita adalah bukan sesuatu yang tepat untuk kita bermain-main dengan Tuhan. Karena apa? Karena Natal bicara tentang ada suatu batu yang sangat berharga yang disediakan bagi kita, yang akan menjadi batu yang kokoh yang membangun kehidupan kita. Jadi kelahiran Kristus adalah peristiwa yang sangat penting, yang paling mulia di dalam dunia, yang terkutuk oleh dosa. Karena upah dosa adalah maut. Kehadiran Kristus membawa kita dalam suatu kehidupan. Jadi kita tidak boleh mempermainkan tentang kelahiran Kristus. Kita bayangkan saja kalau Kristus tidak lahir dalam dunia, maka dunia ini tidak punya pengharapan. Kita berkata bahwa kita sukses secara pendidikan, punya gelar ini dan itu. Kita sukses secara materi, punya kekayaan ini dan itu, ya kan? Kita sukses secara kesehatan, tidak pernah mengalami sakit. Tapi tanpa Kristus kita binasa. Tapi bersyukur pada Allah karena dia mengutus Yesus Kristus. Dia batu yang berharga yang Allah sediakan bagi kita. Jadi maka kalau kita menganggap dia sebagai batu yang berharga, ya kita harus datang kepada dia, hidup memuliakan dia, hidup menyembah dia, hidup melayani dia. Jadi ada seorang pendeta berkata bahwa buat apa kita hidup kalau hidup kita binasa? Itu salah satu tema yang sangat bagus menurut saya, bahwa Natal harusnya memanggil orang supaya kembali kepada Tuhan, supaya kembali kepada batu yang sangat berharga.
Dulu orang berburu batu akik ya, karena sangat berharga. Sampai ke pasar-pasar Jatinegara itu penuh dengan batu akik, mulai dari yang asli sampai yang palsu, mulai yang dijual dari semen sampai yang memang benar-benar batu yang asli yang memang berharga. Nah, Yesus lebih daripada itu. Bahkan ada orang memamerkan batu akiknya, semua tangannya penuh dengan batu akik, dari yang kecil sampai yang besar. Tapi Yesus lebih berharga dari semuanya itu. Maka buat apa kita binasa kalau ada seorang pribadi yang datang untuk menyelamatkan kita? Maka kita harus bersandar diri kepada Dia. Memang kita percaya karena Roh Kudus yang mendorong kita untuk percaya, tapi kita harus sadar bahwa Dia memang datang untuk kita. Bagi kita, Dia sangat berharga kalau kita memahami arti Natal. Tapi bagi orang yang tidak percaya, Dia tidak berharga. Maka ada Natal tandingan kan? Natal bagi para mualaf. Katanya hari-hari mualaf ini tanggal 25, bukan hari Natal. Jadi kita perlu mengulurkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi Kristus sangat berarti bagi kita. Dia berharga bagi kita. Dia batu penjuru. Dialah yang membangun kehidupan kita untuk berkenan kepada Allah. Jadi kita harus menaruh diri kepada Dia, percaya kepada Dia. Karena apa? Dia yang sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Kiranya kita bisa melihat bahwa paradok ini bukan suatu hal yang membingungkan kita, tapi kita bisa melihat penyelesaian Allah untuk solusi bagi kita. Dia datang ke dalam dunia, Allah menjadi manusia. Dia harusnya punya tempat yang layak sebagai Mesias, tapi Dia mengambil tempat yang tidak layak, tempat yang terkecil. Kemudian Dia adalah pribadi yang menjadi berkat, yang berharga bagi kita orang berdosa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami. Kalau hari ini kami boleh merayakan Natal, itu bukan karena suatu perayaan-perayaan yang harusnya membuat kami keluar daripada Tuhan, atau merayakan sesuatu yang tidak membawa dampak dalam renungan pribadi kami sebagai orang percaya. Tapi harusnya Natal membuat kami semakin merenung betapa Allah mengasihi kami. Engkau yang Allah yang harusnya tidak datang ke dalam dunia, tapi karena kasih Engkau mengutus Yesus Kristus untuk datang menyambangi kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur karena cara kerja Tuhan sangat luar biasa bagi kami. Engkau lahir sebagai bayi, Engkau lahir menjadi manusia, Engkau memakai manusia, orang-orang berdosa, bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja, Engkau pemerintah atas semuanya. Bapa, tolong kami supaya kami menghormati Engkau, mengagumi Engkau, dan memandang bahwa pekerjaan Engkau itu sangat luar biasa bagi kami. Engkau yang adalah Allah turun ke dalam tempat yang tidak mungkin manusia mau di dalamnya. Engkau lahir dari palungan, tempat yang hina, karena kandang domba. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu bagi kami. Tolong kami supaya kehidupan kami semakin hari semakin menyadari betapa besar berkat yang Kau berikan kepada kami. Bukan hanya sekedar kado-kado Natal yang kami terima, tapi Yesus Kristuslah berkat Natal yang terbesar, yang mencari kami orang berdosa, yang menyelamatkan kami. Dan tolong juga supaya kami memberitakan kebenaran firman-Mu di dalam dunia ini, dan terus percaya kepada Engkau dalam kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan kami menjadi pribadi yang terus bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa kalau ada di antara kami yang bergumul dalam keluarga, kiranya Tuhan tolong dan serta
yang bergumul dalam studi, kami juga serahkan pada Tuhan. Demikian juga yang dalam pekerjaan, kami juga serahkan pada Tuhan. Kami juga berdoa supaya kami semua dalam lindungan Tuhan, terutama ke depan ini kami akan merayakan libur Natal dan menjelang tahun baru. Kami serahkan juga kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus memakai Gospel Grace di tanganmu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam melayani Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Mu, dan juga melayani orang-orang yang Tuhan percayakan. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu bagi kami semua. Itulah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang kita seperti